Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang berbahagia, bil khusus Syekh Wisam Hasan Sulaiman Sarab. Beliau dari Gaza, Palestina. Sekarang beliau kandidat doktor di Al-Azhar Kairo. Cuma nasibnya tidak sama dengan anak-anak kita. Kalau Ramadan atau Lebaran pulang kampung, dia kampungnya sudah hancur berantakan. Jadi di Gaza. Beliau di Makassar ini 20 malam mulai 1 Ramadan keliling. Kita sibuk mengatur jadwal karena terlalu banyak permintaan. Jadi beliau imam tarawih, imam subuh, imam Jumat. Beliau didatangkan oleh Basnas RI. Ada beberapa orang dari ke Indonesia bekerja sama MUI. Salah satunya yang dapat berkah adalah Sulawesi Selatan, lebih khusus lagi Makassar. Karena salah satu yang banyak donasi terkumpul itu dari Sulsel. Kemarin waktu pas serangan pertama Israel itu dari Sulsel itu terkumpul melalui Basnas itu 5 miliar lebih, 7 miliar kurang lebih ya, 7 miliar. Dari Makassar alhamdulillah 2 miliar. 1 miliar melalui Basnas kota, 1 miliar melalui Kesra, tapi semuanya dikirim melalui Basnas. Karena ada beberapa lembaga, bahkan banyak yang mengumpul donasi untuk Palestina, tapi sedikit yang bisa sampai ke Gaza. Karena di sana yang menjaga perbatasan adalah Israel. Ya, Israel laknatullah itu yang menjaga sehingga tidak semua diizinkan. Dan Basnas itu termasuk lembaga yang alhamdulillah itu bisa membawa bantuan. Yang kedua, beliau kita bawa keliling untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa urusan di Gaza belum selesai. Urusan di sana belum. Kita sudah mengirim bantuan. Rencana kita akan membangun perumahan. Jadi Basnas akan bangun perumahan Indonesia di sana untuk saudara-saudara kita di Gaza, sehingga kami informasikan bahwa orang-orang di Gaza, Palestina itu belum selesai, membutuhkan uluran tangan, doa, materi, moral kepada saudara-saudara kita di sana. Yang melanda sekarang di sana itu adalah kelaparan. Kami dapat informasi dari Ketua Basnas RI bahwa kebutuhan makanan setiap hari sana itu 500 truk. Sementara Israel kurang ajar kayak ini hanya mengizinkan 200 truk. Ya, jadi kalau kita pernah lihat di medsos ada orang Gaza makan kaktus apa, itu real. Karena memang ya kalau ada 1 botol air itu bisa, mereka sudah biasa minum tidak habis karena dia pikir pasti masih ada saudaraku yang membutuhkan. Sementara saya lihat di Masjid Ar-Rahman kalau berwudu itu kalau dikasih ember di bawahnya itu 1 ember itu penuh sekali 1 orang berwudu, padahal kita itu butuh cuma 3/4 liter. Ya, cuma 750 ons 750 mililiter kalau kita berwudu. Jadi kalau mulai sekarang kalau berwudu jangan terlalu boros air, karena itu air dari atas permukaan turun ke tanah
butuh waktu lama untuk mengubah menjadi jernih kembali. Jadi ingatlah saudara-saudara kita di tempat lain banyak yang kesulitan air minum. Saya kira itu pengantar, dan saya tidak akan ceramah untuk Palestina, untuk Gaza, karena Gaza itu bukan untuk dibahas Pak, untuk dibantu. Jadi pada kita keliling cerita Gaza begini, tidak. Gaza itu bukan untuk diceramakan. Gaza itu untuk dibantu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau berdonasi silahkan. Ya, dan saya yakin karena tidak ada informasi sebelumnya, jadi tidak apa-apa. Hari ini cukup berkata nanti kepada Pak Ustadz, saya 100.000, besok saya bawa. Nanti kami yang akan dari Basnas mengumpulkan. Saya 50.000. Saya tidak ada uangku, tapi masih ada cincin kawinku. Jadi apa saja, ya kami donasi di Masjid Jami Nurul Hidayah Dayak. Ada yang bawa emas batangan 5 gram. Dia bilang ini yang saya punya. Jadi semua kita gunakan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Kita mulai ceramah Pak. Saya dibisiki Pak Imam sampai malam ke-9, subuh ke-9 belum ada penceramah yang bahas zakat Pak. Dikiranya itu zakat nanti mau habis Ramadan. Padahal ini zakat ini rukun Islam dan bukan wajib saja Pak, rukun. Jadi zakat ini perlu jadi perhatian. Begitu masuk Ramadan, tiba-tiba kita lompat membahas rukun Islam yang keempat, tapi lupa rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Apa bedanya rukun dengan wajib Pak? Kalau wajib dalam satu ibadah kita tinggalkan, ibadahnya tetap sah. Kalau kita pergi haji, ada wajib haji, ada rukun haji. Wajib haji misalnya mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Kalau itu kita tinggalkan, wajibnya haji ditinggalkan, hajinya sah, cuma bayar dam. Tapi kalau rukun haji ditinggalkan, hajinya tidak sah dan wajib dia ulangi tahun berikutnya kalau ada kemampuan. Tiba-tiba dia tidak pergi ke Arafah. Hati-hati yang bisa ziarah. Ada itu langsung mendaftar, namanya non kota. Ustaz, langsung saya berangkat haji nih tahun. Lewat apa? Dia bilang non kota. Bagus sih kalau non kota langsung berangkat. Tapi saya bilang kita tahu itu non kota. Dia bilang itu yang langsung berangkat. Saya bilang itu non kota. Bahasa Inggris non artinya dek gaga, kota jatah. Jadi haji tidak ada tempatnya Pak. Cuma kalau dia bilang mau langsung berangkat, haji tidak ada tempatnya. Tidak ada yang mau daftar. Makanya dikasih cantik namanya menjadi non kota. Sama gitu koruptor, saya bukan koruptor, paluka lompok Pak. Atau paelak, supaya lebih keren namanya dibilang koruptor. Nah jadi hati-hati, kalau dia tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Sholat, kalau wajibnya sholat ditinggalkan, sholatnya sah, cuma diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi kalau ada sholat duhur Pak Imam tiba-tiba lupa tahiyat awal, berteriak di belakang subhanallah, tidak ada urusan berdiri tonji Pak Imam. Kalau imamnya sudah berdiri, yang di belakang wajib ikut berdiri, karena wajib saya bukan rukun. Sebentar sebelum salam sujud 2 kali, sholatnya sah dan sempurna. Tapi kalau imam rakaat kedua langsung baca pengumpul, tidak baca Fatihah, sholatnya batal. Karena Fatihah adalah rukun. Begitulah zakat Pak. Zakat itu rukun. Kalau ditinggalkan, Islamnya yang tidak sah. Ada itu hadis Nabi, kan ada namanya kias, membandingkan. Nabi bersabda, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat tanpa alasan,
kafir yang nyata. Sholat itu rukun. Kalau sengaja tinggalkan sholat, dia kafir yang nyata, kata Nabi. Maka siapa yang sengaja tidak mau bayar zakat padahal sudah wajib baginya, dia juga kafir yang nyata. Kenapa? Sejarah mencatat tahun pertama sesudah Abu Bakar jadi khalifah, meninggalnya Rasul, perang pertama adalah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Padahal haram hukumnya memerangi orang Islam, Pak. Tidak boleh itu orang Islam diperangi. Kenapa Abu Bakar perangi dipimpin oleh Umar panglima perang? Berarti begitu enggan bayar zakat, status Islamnya sudah berhenti. Makanya diperangi, Pak. Jadi jangan main-main tentang zakat. Ada dua model zakat. Ada zakat fitri atau fitrah. Ada zakat mal. Bukan zakat mall. Ini zakat, Pak. Jadi saya mau cerita apa yang mudah-mudah dipaham. Kalau saya bagi-bagi beras 1 karung 1 rumah, karena aku dengar mahal di beras karena saya banyak uang. Misalnya, ku bagi 1 karung 1 rumah, 1000 rumah saya bagi, berarti 1000 karung. Satu karungnya 10 kilo. Saya sudah bagi 1000 karung atau 10.000 kilo beras sedekah. Tapi di Ramadan ini saya tidak keluarkan 4 liter zakat fitrah untuk diriku. Tidak ada artinya itu 10.000 kilo. Karena saya tidak bayar zakat fitrah, saya tetap kotor diriku dan makananku tetap tidak bersih selama setahun. Jadi biar kita bagi lagi, padahal kalau akan dipakai, dimaafkan sami itu karena 4 liter mani kalau tidak ada bayar, nah banyak nama sumbangannya, tidak dihitung, Pak. Itu kalau zakat fitrah. Jadi wajib bayar zakat fitrah 4 liter per orang dengan jenis beras makanan atau beras yang kita konsumsi mayoritas dominan selama 1 tahun. Jadi jangan kita konsumsi beras pandan wangi baru bayarnya beras dolok, Pak. Itu tidak bersih-bersih itu badan, tetap dianggap kotor. Yang kedua, kita keliling bangun masjid. Ada masjid dibangun nyumbang 100 juta. Ada masjid dibangun nyumbang lagi. Ada tanah kosong dia bangun sendiri. Meskipun 1000 masjid dia sudah bangun dengan hartanya, tapi dia tidak hitung dan dia tidak keluarkan 2,5% dari harta yang wajib keluar zakat. Harta yang dia pakai menyumbang juga akan diseret bersamanya ke neraka karena dia lupa bayar zakatnya. Jadi banyak itu nanti orang dermawan masuk neraka, Pak. Bangun masjid tapi lupa bayar zakat. Dan banyak memang yang salah sangka, dikiranya kalau sudah bangun masjid, bangun pesantren, dia bilang sudah dana uang zakatku itu kupakai, Ustaz. Saya sudah hitung zakatku ada 100 miliar, kupakai nih bangun masjid. Inilah salah hitungnya. Jadi zakat tidak untuk pembangunan fisik. Jadi jangan dipakai uang zakat untuk bangun masjid. Yang punya saja harta tidak boleh dana zakatnya pakai bangun masjid. Apalagi kalau pengurus masjid terima uang zakat baru nak pakai bangun masjid, double dosanya. Sudah bukan uangnya disalahgunakan lagi. Jadi zakat itu diatur oleh Allah, bukan asar tamanggung yang bilang ini boleh dikasih. Tapi yang bilang adalah Allah. Innamas sadaqat, sesungguhnya zakat itu, sedekah wajib itu lil fuqara, untuk orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, 4 nih, wa firriqa, budak, 5, wal gharimin, orang berutang, 6, wa fi sabilillah, para pejuang di jalan Allah, 7, wa benis sabil, musafir yang kehabisan bekal, 8. Hanya 8.
Jangan kita coba-coba tambah 8,5 atau 9. Wal karpeti, wal mimbari, wal listriki, apalagi wal ketua pengurusi, wal ketua yayasani, wal bendahari. Tidak boleh, Pak. Kapan ada kita ganggu 1 sen, sudah cukup alasan kita dilemparkan masuk ke neraka jahanam. Jadi ingatkan orang-orang yang suka nyumbang kiri kanan, sudah jadi itu hitungi zakat. Tadi bilang, justru zakatku ini ku pakai uang masjid. Salah ki kapan? Karena yang ku dengar di Masjid Ar-Rahman tadi subuh, zakat itu untuk orang, bukan untuk masjid. Makanya kalau ada mau keluarkan zakat sama panti asuhan, ikuti dulu. Ini zakat. Kau pakai untuk bangun pantimu atau untuk anak-anak yang tinggal di situ. Kalau untuk bangun pantinya, oh maaf, tidak boleh. Nah, itulah sebabnya bayar zakat itu wajib diamil lembaga resmi. Dan amil beda dengan panitia. Amil itu syaratnya diangkat oleh amir atau penguasa. Kalau di Indonesia namanya presiden. Jadi presiden yang mengangkat amil. Ada 2 amil yang diangkat presiden. Ada yang diangkat dan dibiayai, namanya Basnas. Ada yang diangkat dan mandiri, namanya Laz. Lembaga amil zakat. Kalau di Makassar itu ada Hidayatullah, ada Wahda. Yang banyak di beredar ada dompet duapa, ada rumah yatim, ada kalla, haji kalla. Tapi yang dibiayai negara dan plat merah pemerintah, Basnas pusat mengangkat Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota, Basnas kabupaten kota mengangkat UPZ di masjid. Jadi UPZ itu kalau di SK Basnas adalah amil resmi dari negara. Dan itu yang sah menurut hadis Nabi. Karena Nabi mengangkat amil. Banyak orang mau mengurus zakat pada masa Nabi, tapi Nabi hanya memilih 9 orang. Kau di kampung sana, kau di kampung sini, kau di kampung situ. Bagaimana kalau ada menerima zakat tapi tidak ada UPZ-nya? Siapa yang ditunjuk? Di SK-kan oleh pengurus. Panitia Amalia Ramadan, seksi zakat. Itu boleh menerima zakat. Dan boleh menyalurkan. Tapi tidak boleh mengambil sedikit pun dari zakat karena tidak ada hak panitia, yang ada hak amil. Dan bapak ibu bukan ambil kalau tidak diangkat oleh pemerintah. Makanya dulu sebelum ada Basnas, itu yang ngangkat amil adalah Pak Dusun, Pak Lingkungan, atau Pak Desa, atau Kepala Kampung, karena Kepala Kampung adalah pemerintah. Kalau ketua pengurus masjid bukan pemerintah, makanya harus di-SK-kan oleh pemerintah. Jadi boleh saja masjid menerima, mengelola, menyalurkan, tapi tidak boleh ada jatahnya, Pak. Karena kapan dia ambil hak baru dia bilang, saya ambil, nah bukan ambil karena tidak resmi, maka dia memakan harta dengan cara batil. Padahal sedikit tonji. Jadi amil pun, misalnya amil resmi nih Pak, sudah di SK-kan Basnas. Terus zakat fitrah, hak amil itu 1/8. Begitu dibagi zakat fitrah, masih ada nih hak amilnya ini, masih ada orang miskin yang datang dan tidak ada nih lagi, sudah dibagi. Maka hak amil yang diambil untuk orang miskin. Jadi zakat fitrah itu tu'mal masakin, untuk makannya orang fakir miskin. Jadi fakir miskin prioritas 1, 2, amil prioritas ketiga. Jadi kalau masih ada orang fakir miskin belum dapat, hak amil diambil. Hak amil. Bahkan boleh saja amil itu tidak ambil jatahnya kalau masih ada orang miskin. Kecuali kalau dia juga miskin tolong, maka dia dapat juga haknya sebagai orang miskin. Jadi itu Pak, bayar zakat fitrata, bawa ke masjid, dan kita sudah instruksikan seluruh UPZ tidak boleh ada zakat fitrah yang mangkrak,
tinggal di masjid sebelum Idul Fitri itu sudah harus habis terbagi. Dan tidak boleh di-store ke atas seperti dulu-dulu Pak. Harus habis di tingkat lokasi zakat fitrah ke fakir miskin. Ini prioritas. Kalau zakat fitrah itu fakir miskin saja. Tidak usah dulu cari mu'allaq guru mengaji kalau zakat fitrah. Guru mengaji, mu'allaq, gharib, fisabilillah, musafir itu nanti zakat mal. Kalau ada tersisa. Tapi fakir miskin ini paling utama kalau zakat fitrah. Kecuali sudah dapat baru pindah ke asnaf yang lain. Zakat mal. Kalau bapak punya uang di bank jumlahnya 85 gram emas, atau kalau dirupiahkan hari ini kira-kira 82.500.000 tersimpan sejak tahun lalu, Ramadan lalu, maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Jadi kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 500 juta 12.500.000, kalau 1 miliar 25 juta. Jadi gampang hitungannya, 2,5%. Kalau saya ustadz itu saya malah sarankan yang kami bina dai-dai milenial, setiap dapat rezeki keluarkan memang 2,5% pembersih hartanya. Jadi kalau misalnya kan ustadz itu kalau selesai ceramah pulang biasa dikasih, udah tahu sebentar. Nggak, bercanda ini, nggak usah dipikirkan gitu. Jadi kalau berapapun si kupotong memang 2,5%. Ada kotak kecil 2,5%, sehingga yang kita makan, yang kita belanja apa sudah di laundry, sehingga hidup ini jadi berkah. Ingat Pak, apapun ini rumus amannya, bukan rumus umum. Rumus amannya, setiap rezeki titipan Allah berapapun jumlahnya ada 2,5% bukan milik Pak, milik orang lain yang dititipkan Allah kepada kita, maka keluarkanlah itu, keluarkan. Ya, mudah-mudahan ini pengajian subuh ini ada berkah. Ada waktu tak 5 menit, saya betul mau berkenalan Syekh. Bisa Pak? Bisa? Sesuatu? Saya persilakan beliau. Saya betul rindu apa sebenarnya yang terjadi di sana, mungkin 5 menit. Syekh Wisam Hasan Sulaiman, padahal in khamsah dakika menyampaikan. Dia bahasa Bugis ini Pak, nanti dia sampaikan. Nanti ada juru bicaranya. Ada jadi Ustadz Suakam. Kalau tidak ada akar rotan yang jadi, tapi ada jadi beliau. Jadi saya berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladhi sharaffana balaghana Ramadan al-mubarak. Walhamdulillah alladhi akramana. Walhamdulillah alladhi akramana bi salati al-fajr. Salatu al-fajr as-salatu al-'azimah التي لا يحافظ عليها إلا المؤمنين، لا يحافظ عليها إلا المؤمنون، فالمؤمنون هم الذين يحافظون على صلاة الفجر، وهم الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا على طاعته، وهم الذين يسكنون أعالي الجنان. فنريد أن نحافظ على صلاة الفجر في رمضان وبعد رمضان. الحمد لله على هذه النعمة، اللهم زدنا ولا تحرمنا وبارك لنا يا أرحم الراحمين. كم أنا اليوم سعيد والله وأنا بين إخواني وأحبابي من الشعب الأندونيسي الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين، وأن يجمعنا وإياكم برفقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة.
Alhamdulillah. Syekh tadi mengungkapkan bahwasanya kita harus banyak bersyukur karena masih masuk di bulan Ramadan. Banyak bersyukur juga karena masih melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan ini adalah nikmat yang sangat besar dan harus kita istiqomahkan. Dan Syekh juga mengatakan, saya sangat senang berada di lingkungan orang-orang yang sangat dermawan, orang yang murah senyum, orang yang memiliki menyapa dengan mudahnya menyapa orang lain. Jadi itu yang saya tidak rasakan mungkin di luar sana, tapi saya merasakan bahwasanya saya berada di komunitas muslim yang murah senyum, dermawan, dan memiliki kebaikan hati. وشهر رمضان المبارك فرضه الله عز وجل علينا من أجل أن نحصل التقوى، من أجل أن نكون من المتقين لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Substansi daripada bulan Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dikutip oleh Syekh tadi adalah tujuan daripada berpuasa adalah bertakwa kepada Allah. ولكن أيها الناس وأيها الأحباب، جاء رمضان علينا نحن في فلسطين هذا العام بألم وحزن. فالمسجد الذي كان الناس فيه يصلون العام الماضي قصفه اليهود، فلم يعد لهم مسجد في هذا العام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Tetapi kebahagiaan bulan Ramadan yang dirasakan oleh sebagian jamaah di seluruh dunia, di Palestina kami tidak merasakan hal yang sama. Tahun lalu kami melaksanakan Ramadan di masjid kami, akan tetapi mirisnya di tahun ini masjid kami telah roboh dan diratakan dengan tanah. ولم يكتفي اليهود بهذا، بل قتلوا من المسلمين هناك أكثر من 40,000 شهيد إلى هذه اللحظة، أكثرهم من النساء والأطفال. Bukan hanya masjid-masjid kami yang dirobohkan dan dihancurkan dan diratakan dengan tanah, akan tetapi genosida terjadi dan korban terhadap kekejaman perang kemanusiaan terhadap Zionis Yahudi Israel. Sampai saat ini korbannya mencapai 40.000 jiwa, dan sepertiga daripada jumlahnya yang terbanyak adalah anak-anak dan perempuan. والله عز وجل وصف اليهود بأنهم يكرهون المسلمين، فقال عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فلذلك هم يقتلون في المسلمين هناك ويجوعونهم ويفعلون بهم الآلام والأحزان الكثيرة، والله المستعان. Allah mensifatkan sifat Yahudi Zionis yang ada di sana. Mereka sangat memusuhi umat Islam yang ada di Palestina, pemboikotan, genosida, dan ayat yang dikutip Syekh tadi menunjukkan bahwasanya itulah perbuatan Zionis Yahudi yang sangat membenci umat Islam yang ada di Palestina. تخيلوا أن الإنسان يجلس في بيته ومنزله ومعه الأب والأم والإخوة والأخوات، وفجأة ومن غير مقدمات يأتي عليهم قصف من اليهود فيهدم البيت على من فيه، فكلهم يموتون ويستشهدون، إلا من كان في هذا الوقت خارجا ربما يشتري طعاما لهم فيرجع ولا يجد إلا بيتا مقصوفا وأهله الميتين، لا حول ولا قوة إلا بالله.
Syekh menceritakan sebuah peristiwa yang sangat miris. Anda bisa bayangkan seorang keluarga yang terdiri daripada ayah, ibu, anak, tiba-tiba tidak tahu mengapa mereka berada di rumah dan tiba-tiba saja langit rumahnya roboh. Dan ada juga seseorang yang hanya keluar untuk membeli perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba dia pulang dari berbelanja, dan ketika dia sampai di rumah sudah melihat keluarga mereka tidak ada karena tertimpa oleh reruntuhan bangunan. وهذا شيء قليل الذي قلته لكم شيء قليل مما يحدث هناك من آلام وأحزان حتى أن الرجل هذه الأيام بعض الناس يتسحر ويفطر فقط على كوب من الماء لعدم وجود أصناف الطعام ولسوء التغذية ولقلة الموارد في هذه الأيام. وحتى الجرحى في المستشفيات قد لا يجدون مادة التخدير التي بها يستطيع الأطباء أن يجعلونهم في نوم وعدم شعور بالعملية الجراحية التي يفعلونها من أجل شفائهم إذا أصيبوا من هذا القصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jadi keadaannya di sana itu adalah langkanya bahan makanan, kelaparan terjadi di mana-mana. Kemudian Syekh tadi menceritakan ada seorang yang kira-kira kalau berbuka puasa ditanya, kamu berbuka puasa dan bersahur dengan apa? Kemudian orang ini hanya menjawab, seperti hari-hari biasa, kami hanya berbuka puasa, begitu pula dengan bersahur hanya dengan segelas air. Kemudian bukan hanya kelangkaan makanan yang di sana, tapi juga keterbatasan alat-alat medis. Bisa kita bayangkan seorang dokter sudah hal biasa mereka lakukan, menjahit, mengobati, terutama menjahit pasien yang terluka karena perang. Ketika mereka menjahit tidak lagi menggunakan obat bius, jadi langsung dijahit karena kelangkaan bahan medis. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن كلنا مسلمون لله عز وجل في كل مكان، نساعد بعضنا في هذا الكرب العظيم بكل ما نستطيع. الناس في أي مكان في أندونيسيا أو غيرها يساعدون إخوانهم المسلمين هناك بالدعاء وبالإنفاق وبكل ما يستطيعون عليه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كان أسرع من الريح المرسلة. وبهذا إذا سألنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا قدمتم للمسلمين حين أصيبوا بالكرب، يكون لنا جواب والله المستعان. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina paling pokok adalah mari kita mendoakan mereka di setiap sujud, di setiap sholat kita. Kemudian bisa kita juga dengan cara menyiapkan donasi terbaik kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sehingga nanti di akhirat kala ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kamu telah lakukan ketika mendengar saudara-saudara kamu yang tertimpa musibah besar, maka kita akan menjawab, kita telah membantunya. Jadi itu yang bisa disampaikan oleh Syekh pada subuh hari ini, dan dipersilahkan kepada jamaah yang ingin berdonasi bisa berdonasi melalui Basnas Kota Makassar, atau yang hari ini bawa cash bisa melalui teman-teman MUI. Kebetulan kami juga ditemani oleh MUI dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ya.
Silahkan yang mau foto-foto dengan Syekh mengabadikan, karena luar biasa ya Syekh ini. Saya melihat ada ketangguhan, Ustaz. Bisa dibayangkan negaranya susah. Ada yang mau bertanya, silakan. Bisa Pak. Anak di Kotak Amal itu ada kris, yang tidak bawa uang tunai bisa scan barcode. Kalau tidak bawa HP nanti dicatat di masjid, nanti baru disalurkan ke Basnas Kota Makassar. Ya, bisa besok berjamaah. Jadi ini ya batasnya dari Pak Ketua Basnas bisa sampai akhir Ramadan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada rezeki mari kita sisihkan untuk saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah Basnas sudah tahun 2023 sudah menyalurkan 20 ton bahan pokok makanan dengan alat-alat medis. Basnas bisa melakukan itu karena dia adalah negara, jadi kami 20 ton itu melalui pesawat Hercules bolak-balik antara Jakarta dengan Mesir, karena logistiknya memang disimpan di Mesir. Ya, jadi jalurnya itu kami melalui jalur Rafah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada lembaga lain yang melakukan hal yang sama, dan harus kita cek dulu lembaganya, kredibilitasnya seperti apa, karena memang proses untuk pendistribusian di sana kalau lembaganya adalah lembaga kecil, saya rasa akan habis transportasinya dengan percuma. Silakan. Ya, apakah bisa merupakan zakat mal kita? Sangat bisa. Baik itu zakat mal karena di sana bukan hanya fakir miskin, orang pailit, orang tertimpa musibah, orang yang kelaparan itu sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi saya rasa zakat mal kita juga bisa kita donasikan melalui Basnas. Baik itu bukan cuma zakat mal, fidyah. Ya, fidyah itu juga bisa kita salurkan melalui Basnas. Nanti Basnas melalui Basnas Republik Indonesia akan menyalurkan zakat mal Bapak dan Ibu. Saya rasa terima kasih. Untuk lebih memeriahkan suasana bisa foto-foto dulu bersama Syekh. Ya, baik, terima kasih.